Kembali lagi dengan Miss Ruth. Nah, gimana kabarnya hari ini? Oh ya, gak terasa ya anak-anak, kita sudah sampai pembelajaran 5 dan 6. Oh ya, gimana ya pembelajaran 1 sampai 4? Menyenangkan gak? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran 5 dan 6, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo, semua sikap doa yang baik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah sampai pembelajaran 5 dan 6. Tuhan berkati setiap kami, berkati Miss dan Mister yang mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Julia. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru. Tapi sebelum itu anak-anak masih ingat nggak kemarin-kemarin kita belajar apa saja? Wah, ternyata anak-anak masih ingat ya. Kemarin kita sudah mencoba mencari persamaan dan perbedaan dari beberapa gambar yang sudah ada di halaman-halaman sebelumnya pada buku kalian. Nah, hari ini Miss punya 4 gambar. Anak-anak bisa buka di bukunya halaman 37 atau seperti yang ada di sini. Nah, di gambar tersebut ada Udin dan 2 temannya. Nah, setelah itu anak-anak coba lihat atau amati gambar pertama sampai gambar keempat. Kalau anak-anak sudah amati, coba bantu Miss untuk menceritakan kira-kira apa saja maksud dari gambar 1 sampai gambar 4. Jadi anak-anak membuat tulisan pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu kira-kira menceritakan tentang apa, gambar kedua tentang apa, sampai gambar keempat. Oke, apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, coba ya anak-anak kerjakan. Nanti hasilnya dikirim ke Miss Julia. Miss Julia tunggu ya. Nah, setelah itu, coba anak-anak buka juga bukunya di halaman 39. Nah, di situ sesuai dengan gambar yang di atas ya. Jadi, kira-kira apa ya yang menyebabkan salah satu temannya Udin itu sakit? Jadi, temannya Udin itu yang anak-anak bisa lihat di halaman yang keempat itu. Di gambar yang keempat. Nah, anak-anak coba tuliskan kira-kira apa ya yang menyebabkan temannya Udin itu bisa sakit. Anak-anak tulis jawabannya pada kolom yang sudah disediakan. Nah, kalau sudah, kita coba lanjut lagi nih ke halaman 45. Nah, di sana ada gambar ayah, ibu, dan anak-anak sedang berdoa di meja makan untuk makan bersama. Nah, siapa yang di rumah sering bersama orang tuanya atau makan sendiri tapi berdoa dulu? Wah, ternyata hampir semua ya, anak-anak semua melakukannya. Nanti tugasnya itu sama kayak halaman sebelumnya. Jadi anak-anak menentukan kira-kira sikap bersyukur apa yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, contohnya seperti di halaman 45 ya. Setiap makhluk hidup atau setiap kita itu memerlukan makanan. Nah, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan makanan yang sehat. Nah, kita juga harus berdoa dulu sebelum makan, dan berdoa adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Itu contoh dari gambar pertama. Anak-anak boleh melanjutkan ke gambar-gambar yang selanjutnya ya. Kalau sudah, anak-anak boleh kirim ke Miss Julia. Kalau misalnya anak-anak punya pertanyaan, boleh juga chat ke Miss Julia. Terima kasih. Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama dengan Miss Dama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih aturan kita sebelum kita makan. Nah, anak-anak sekarang bisa bertemu karena apa ya kira-kira? Iya benar, karena makan. Selain makan kita jangan lupa untuk minum air yang banyak. Nah, anak-anak, makanan yang baik dan sehat itu memberikan
apa kira-kira? Nah, coklat. Ada nggak yang sudah suka makan coklat atau suka makan permen? Itu bukan makanan yang sehat. Kalau kita konsumsi atau kita makan makanan yang tidak sehat, itu akan menghambat pertumbuhan kita. Nah, salah satu cara agar makanan kita tetap sehat yaitu ketika anak-anak sesudah makan, makanannya harus ditutup. Nah, sebelum makan juga anak-anak perlu ingat harus mencuci tangan. Setelah itu apa lagi ya? Iya, benar sekali, kita berdoa. Nah, berdoa adalah salah satu sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita makanan sehingga kita bisa bertumbuh sampai sekarang. Nah, kalau anak-anak ingat rasa bersyukur itu masuk dalam sila keberapa ya? Kemarin Mas Dama sudah menjelaskan loh. Iya, benar sekali. Masuk dalam sila yang pertama. Nah, ada yang masih ingat bunyi sila pertama? Sudah 2 pertemuan loh kita belajar tentang sila pertama. Ya, benar sekali, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan anak-anak setiap hari, bagaimana kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan tubuh yang sehat, dan kita perlu menjaga dengan kita makan makanan yang sehat. Nah, di halaman 41 anak-anak boleh menuliskan ya, anak-anak boleh menuliskan kebiasaan anak-anak sesudah makan dan sebelum makan. Setelah itu anak-anak boleh menceritakan nih. Nah, setelah itu nanti anak-anak boleh mendengarkan teman-temannya yang lain. Kira-kira ada kebiasaan nggak ya yang masih perlu diperbaiki sebelum dan sesudah makan. Nah, nanti tugas ya dikirim ke Miss Julia. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Nah, kemarin Miss Dama sudah menjelaskan bagaimana cara kita menjaga tubuh kita, kesehatan kita dengan cara menjaga makanan kita dengan cara menutup. Setelah itu kita mencuci tangan kita. Nah, anak-anak masih ingat gak? Sebelum kita makan kita harus apalah? Mencuci tangan dan berdoa. Setelah itu cara menjaga tubuh kita agar tetap sehat harus gimana? Ya, berolahraga. Dengan cara berolahraga, tubuh kita bisa menjadi tetap sehat. Nah, anak-anak, kita bersyukur atas keluarga. Ada papa, mama, ada adik, kakak ya. Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan memberikan keluarga bagi kita dengan cara kita menyayangi dan keluarga juga menyayangi kita. Nah, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat makanan, buat makhluk hidup, buat keluarga yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita bersyukur semuanya atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, kalau anak-anak ingat, selama beberapa hari ini kita belajar Pancasila, sila yang pertama. Nah, kalau anak-anak melihat semuanya, kita sudah belajar makhluk hidup, keluarga. Nah, itu Tuhan semuanya berikan bagi kita. Kita berterima kasih sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Sehingga Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya, yaitu makhluk hidup, kita semua. Jadi kita juga perlu saling menyayangi sesama. Nah, anak-anak ingat ya, itu contoh pengamalan sila yang pertama. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar sila-sila yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya Miss Dama akan bertanya lagi sila pertama itu apa. Jadi anak-anak perlu ingat ya. Bye. Halo anak-anak, nih ketemu lagi dengan Miss Riris. Masih semangat belajar kan?
Iya dong. Nah, masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu waktu Miss Riris kasih tugas mengenai mencari perbedaan foto-foto kita mulai dari kecil sampai usia sekarang? Nah, sebelumnya Miss Riris cerita dulu ya. Tahu nggak? Ternyata setelah Miss Riris lihat foto-fotonya Miss Riris, waktu kecil, waktu mulai berjalan, Miss Riris rambutnya pendek, gemuk, dan masih pendek loh. Nah, setelah masuk TK, Miss Riris rambutnya udah mulai panjang, giginya ompong loh, dan masih gemuk ternyata. Setelah kelas 1, Miss Riris rambutnya dipotong sama mama, jadi pendek, terus mulai kurus loh. Kelas 2 dan kelas 3, Miss Riris rambutnya udah segini, udah panjang loh, terus makin kurus. Tapi asik loh, karena ternyata pertumbuhan Miss Riris dari kecil hingga usia kelas 3 SD banyak perubahan loh. Gimana cerita kalian? Nah, kalian boleh bercerita ke mama papa kalian atau teman-teman yang ada di sekitar kalian ya. Miss tunggu ya. Nah, ayo kita ingat-ingat lagi pembelajaran sebelumnya. Masih ingat kan bahwa binatang-binatang yang Tuhan ciptakan sangat bermanfaat juga bagi kebutuhan manusia, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas satu binatang lagi dong. Apa itu? Sapi. Bagian tubuh sapi yang bermanfaat untuk tubuh manusia apa ya? Salah satunya susu sapi. Susu sapi, tapi gimana carinya kan susah. Nah, tahu nggak? Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa mengemas susu sapi dalam bentuk kotak loh. Ada yang pernah minum seperti gambar ini? Tentunya. Bahkan di toko-toko sekitar rumah kita juga ada, ya nggak? Nah, hebat bukan? Nah, kali ini kita akan bantu perusahaan-perusahaan itu untuk menghitung susu kotak yang mereka hasilkan. Yuk, kita lihat buku kita di halaman 42. Nah, di sana terdapat ada 5 perusahaan. Tugas kita adalah, yuk kita lihat yuk, perusahaan mana yang menghasilkan susu sapi paling banyak? Mana ya? Ya, betul sekali, perusahaan C dengan jumlah berapa? 4.800 kotak. Wow, banyak bukan? Kedua, perusahaan mana yang menghasilkan susu sapi paling sedikit? Ya, perusahaan A dengan jumlah berapa? 1.200 kotak. Wow, hebat ya. Tunggu dulu, bukan cuma itu. Tugas kita membantu mereka lagi menjumlahkan penghasilan setiap perusahaan antar perusahaan yang lain. Caranya gimana ya? Ayo kita simak buku kita di halaman 43. Di paling contoh paling bawah, simak baik-baik ya. Ini merupakan soal cerita. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Berarti untuk tahu jumlahnya kita harus menghitung dong. Perusahaan A menghasilkan susu kotak berapa dan perusahaan D menghasilkan susu kotak berapa. Kita lihat tabel yang di atas yuk. Ternyata perusahaan A menghasilkan susu kotak berapa? 1.200 kotak. Berarti kita harus jumlahkan dengan perusahaan D. Berapa? 3.250 kotak. Cara untuk mengetahui jumlah keseluruhan adalah dengan menjumlahkan penghasilan kedua perusahaan tersebut. Caranya gimana? Gampang dong tentunya. Kita mulai dari satuan ya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ya, betul sekali. Sekarang kita mulai ke puluhan. 0 ditambah 5 hasilnya 5. Sekarang ke ratusan ya. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Sekarang ke ribuan. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Berarti total keseluruhan berapa? 4.450. Wow, banyak sekali bukan? Nah, gimana? Gampang bukan menjumlahkannya? Nah, sekarang Miss tantang kalian ya. Di halaman 44 terdapat berbagai soal-soal yang harus diselesaikan. Silahkan kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Oke, mari kita lihat buku kita di halaman 48. Masih ingat gak binatang apa saja yang sudah pernah kita pelajari bermanfaat bagi tubuh manusia? Ya, betul sekali, ikan. Ada pekerjaan menarik loh. Coba kita cek buku kita. Kita akan mewarnai gambar ikan yang ada pada buku kita. Tapi ada syaratnya juga. Cara mewarnainya adalah pertama-tama kita harus menjumlahkan dulu penjumlahan yang ada di bagian-bagian tubuh ikan, kemudian baru diwarnai.
Bagaimana cara mewarnainya ya? Apa langsung diwarnain aja? Enggak juga. Ayo kita simak pembahasan berikutnya. Setiap penjumlahan yang penjumlahannya lebih dari 5.000 diwarnai dengan warna merah. Kemudian yang penjumlahannya kurang dari 5.000 diwarnai dengan warna kuning. Dan penjumlahan yang hasilnya sama dengan 1.000 diwarnai dengan warna biru. Nah, mudah bukan? Yuk kita kerjakan dulu penjumlahan yang ada di dalam tubuh ikan, baru kita warnai sesuai dengan cara pewarnaan yang ada pada pembahasan pada buku. Gampang bukan? Nah, anak-anak, Miss Riri selalu bilang ya, banyak berlatih akan membuat kita semakin pintar. Nah, kali ini juga kita sudah belajar kan tadi tentang soal cerita pada penghasilan perusahaan susu kotak. Nah, tadi juga kita sudah belajar tugas-tugas yang harus kita kerjakan sendiri. Sekarang kita tantang teman-teman kita untuk kerja yuk. Caranya kita buat soal cerita. Gampang nih, Miss Riris kasih contoh ya. Tadi pagi, Miss Riris minum susu kotak 1. Kemudian di sore hari, Miss Riris minum 1 susu kotak lagi. Berapa susu kotakkah yang Miss Riris minum dalam 1 hari? Berapa? 2, betul sekali. Nah, coba anak-anak membuat soal cerita dengan penjumlahan, kemudian kita kasih ke teman-teman kita tantang mereka bisa kerja apa enggak ya. Yuk, ditunggu ya. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran di sepanjang hari ini. Miss berharap kalian semakin pintar semua ya. Oke, kalau ada tugas-tugas yang sulit dipahami, boleh menghubungi Miss Julia ya. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, Miss ajak kalian semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh belajar hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh semakin pintar dan boleh menggapai cita-cita kami. Kami akan banyak melakukan pekerjaan lain Tuhan. Tuhan juga tolong supaya kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.